Ocehan demi ocehan yang terlontar dari mulut Firdaus Oyibowo, terutama yang ditujukan kepada Hotman Paris, memang selalu viral. Makin dicemooh, Firdaus justru makin menjadi-jadi. Rupanya Firdaus tengah menikmati tiap sensasi demi sensasi yang ia ciptakan, karena tentu saja itu semua membuat dirinya makin tenar. Tapi bagaimana dengan Hotman yang dicemooh Firdaus dengan julukan-julukan yang serendah-rendahnya sampai di bawah kaki seorang Firdaus? Disinilah ego seorang Hotman Paris memberontak. Mana pernah seorang Hotman Paris ingin direndahkan, apalagi oleh seorang pengacara junior yang jauh berada di bawahnya, baik dari sisi pendidikan maupun pengalaman. Hotman pun mulai gusar dan panas dengan setiap ucapan Firdaus Oyibowo. Hampir 10 tahun saya jadi asisten orang bule, berbagai pengacara bule. Kemudian saya dikirim ke Australia 4 tahun, ya, di kantor pengacara terbesar. Pulang dari sana, saya jadi bosnya orang-orang bule tadi. Saya membawahi ratusan pengacara, jadi kalau dibanding-bandingkan Firdaus sama Rasman sama saya, ya nggak cocok lah. Gue udah gini loh, mereka baru lulus SH, aku udah doktor, aku udah pulang dari Australia, udah pengacara internasional. Kok anak-anak kemarin begitu, bocah-bocah itu mau nyaingin Hotman, ya apalagi Firdaus, ya nggak sidang aja nggak pernah, itu mah udah deh ibarat nggak ada apa-apa, jadi segini. Hotman mengaku sudah berusaha diam selama ini untuk menanggapi ocehan tidak berfaedah dari seorang pengacara sekelas Firdaus Oyibowo. Tapi anehnya, semakin diam, Hotman justru merasa semakin disenggol oleh pengacara muda itu. Padahal, Hotman merasa sangat tidak sepadan baginya untuk melayani semua ocehan Firdaus. Meski dalam berbagai kesempatan, Firdaus selalu sesumbar bahwa kekayaannya jauh melebihi Hotman karena ia pemilik gunung yang mengandung uranium. Firdaus itu gini, ininya gue lah. Ya kan, gue juga nggak menyindir. Dia bukan saingan gue lah. Income gue itu sama dengan gaji 10 menteri tiap bulan. Gue nggak bohong. Udah jangan bicara Firdaus deh. Hei Firdaus, kau bukan level aku. Udah itu aja deh. Kau terlalu jauh di bawah saya. Kalau untuk canda-canda oke, tapi sekali lagi Firdaus, you bukan di bawah aku. Kamu itu benar-benar di bawah aku, terlalu jauh. Ibarat langit dan bumi. Udah itu aja. Gak usah tanya lagi deh. Dia bukan saingan gue, emang gak pernah ada perkara sama dia. Kan mulai kan gara-gara si Rasman. Mana pernah gue berhadapan sama dia dimanapun. Gak pernah bersidang. Kalau gue kan udah melanglang buana tiap hari bersidang di pengadilan sampai ke Singapura. Jadi jangan lagi bicara si uranium palsu. Dia bukan level gua deh, oke? Dia is just nothing. Terbaru, Hotman merasa geli sendiri dengan adanya tantangan Firdaus untuk berdebat dalam bahasa Inggris. Di satu sisi, Hotman tak ingin pamer skill berbahasa Inggris yang ia miliki karena bertahun-tahun lamanya pernah menjadi pengacara di luar negeri. Tapi di sisi lain, Hotman gusar karena pengakuan Firdaus yang mengaku pernah kuliah bahasa asing. Kuliah waktu tahun 95 itu di Akademi Bahasa Asing, Sastra Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. The set Ventex in the purchasing process of purchasing. Does our client feel that his separate material and immaterial losses, especially in terms of our client self-esteem and God? Udahlah, nggak usah jawab lah, ya. Kalau saya sudah 5 tahun di Australia, emang pakai bahasa Batak. Apalagi kantor pengacara itu bahasa kan modal utama. Udah deh, nggak usah dijawab lagi. Sama aja kita melawan orang nggak benar, ya udah deh, ada gunanya deh. Itu hanya lawak-lawakan doang. Halo Rasman, mau lihat Firdaus? Kau kan bicara tentang cincinmu yang cincin dukun itu. Nih, lu tahu berapa ini Louis Vuitton? Ini 120 juta nih. Nggak bohong, ya. Satu cincin 12 miliar, nggak bohong juga. Tapi aku kan nggak suka sombong. Orang cincin dukun aja, cincin busuk begitu. Bicara Hotman melawan Firdaus, tentu juga tak bisa lepas dari Hotman melawan Rasman Nasution. Benarkah sosok Firdaus dan Rasman kini menjadi momok yang menakutkan bagi Hotman? Lantaran keduanya mengaku sebagai pengacara yang akhirnya bisa membuat Hotman bertekuk lutut, bahkan mati kutu saat berada di ruang persidangan. Saya udah dokter, udah pulang dari Australia, dia baru lulus SH. SH-nya pun entah dari mana, gue nggak tahu.
sekali lagi, saya sudah doktor cum laude, saya udah 20 tahun sama asing. Saya pulang dari Australia di kantor pengacara dengan pengacaranya 700 orang, yang pengacara internasional semuanya. Saya udah pulang, dia baru jadi SH. Jadi memang dia bukan level gua dari segi kasus. Kalau sebagai manusia kan kita nggak bisa merendahkan orang kan. Tapi dari segi rasis, apalagi si Firdaus itu sama aja dengan pedagang kaki lima melawan konglomerat dari segi karir. Jadi bagi saya dia nothing, tidak berdaya, dan di dalam persidangan juga dia nggak bisa buat apa-apa. Faktanya, Rasman sekarang ini jadi pesakitan di kursi pengadilan sebagai seorang terdakwa karena kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman. Namun dalam kenyataannya, Rasman selalu berasa di atas angin dengan pengakuan bahwa Hotman tidak bisa berkutik melawan dirinya. Padahal di sisi lain, Rasman pun sedang menghadapi masalah lain, yaitu surat izin pengacaranya telah dicabut, sehingga ia pun sudah tidak bisa lagi menjadi seorang pengacara. Mau nyenggol saya, boleh. Tapi ada batasnya, karena tidak ada batasnya sekarang tahu rasa mereka. Sudah terdakwa, mana ada pengacara jadi pesakitan di sidang. Kedua, basnya sudah dicabut. Itu sudah mematikan karirnya. Di saat ini aku justru menanyakan, di mana Inayah? Kira-kira komentar Inayah seperti apa ya? Jadi ternyata memang setuju kali ini ada beberapa yang memang patut dikomentari ya untuk bisa memancing komentar. Tapi sepertinya Bang Hotman sudah banyak memberikan komentar dan katanya ya udah gak usah ditanggapi